Halo, saya Boy dan selamat datang kembali di Viperstalk. Jujur li, saya sebenarnya tidak terlalu berminat untuk mereview dan membahas RTA yang satu ini, karena selain dia lebih ngetren di TikTok dan udah banyak yang menggorengnya, saya sendiri kurang suka dengan produk-produk gorengan, jujur saja. Tapi kemudian karena ada penonton setia Viperstalk yang merequestnya, saya kemudian usahakan cari dan kemudian berpikir ulang setelah ya sekitar 2 bulan ke belakang ini. Saya berpikir saya coba akhirnya tampilkan juga. Kita akan ulik dan review jujur seperti apa sebenarnya pendapat saya tentang stok RTA. Langsung aja, yuk let's check it out. Stok RTA dengan kemasan yang oke lah, patut diakui kemasannya bagus, niat gitu ya. Ada kaleng, ini sebenarnya adalah kaleng, ya kaleng seperti teman-teman pernah lihat mungkin di panel gitu ya, panel ayo biasanya pakai kaleng yang seperti ini, tapi ini warnanya putih, sepertinya dicat gitu ya, dengan tulisan stok di bagian sana, RTA di bagian sini. Desainnya saya jujur harus akui ini bagus, mentereng dan kelihatan elegan karena bersih dan minimalis. Saya suka yang model-model begini. Stok RTA, kemudian logonya di bagian sini seperti itu, dan kemudian di bawahnya ada tulisan ROV. Yang ini tulisannya timbul. Ini ya, ini juga timbul, RTA stoknya juga timbul gitu ya. Kalau bisa dilihat di bawah cahaya ini timbul lah ini. Ini sesuatu yang ya bisa diraba tuh ada patternnya, ada motifnya gitu ya. ROV, Republic of Vape, sekelilingnya tidak ada apa-apa sama sekali, hampir tidak ada, kecuali di sini ada warna, keterangan warna yang saya punya yaitu polish SS atau SS polish. Kemudian ada barcode sedikit di bagian sana, belakangnya pun kosong sama sekali. Langsung kita buka aja ya. Seperti itu tampilannya. Stock the flavor, seperti vapor stock gitu ya, ada stoknya. Vapor stock atau vapors stock. Oke, stock the flavor, stock RTA, ROV, Republic of Vape. Ada nomor di situ, ada customer care yang nomornya nomor Indonesia, kalau teman-teman bisa lihat gitu ya. Tapi di sana ada Instagram, saya tidak boleh kasih lihat lama-lama karena aturan dari YouTube yang terbaru. Saya harus keluarkan ini caranya. Oke, seperti itu. Ini kaleng biasa, ini hanya adalah kartu biasa yang ditaruh ke bagian sana seperti ini. Dan kemudian langsung aja kita ke RTA-nya. Ini si RTA-nya keren, jujur aja keren gitu ya. Kenapa saya tidak mau bahas ya, karena terlalu mainstream, udah banyak yang bahas. Tapi anyway, RTA-nya saya singkirkan dulu ke bagian sana. Sementara kita mau lihat ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Ini adalah satu buah aksesoris box, terus kemudian ini ada busa yang membatasi, kemudian di bawahnya adalah ini harusnya manual, kosong sisanya gitu ya. Something manual yang menunjukkan gambar dan tulisan tentang bagaimana pengoperasiannya dan instruksi dan ya dan lain-lain gitu ya. Oke, bisa dibaca sendiri kalau Anda dapatkan stok ini gitu ya. Oke, next lanjut, ada aksesoris box. Kita dapatkan apa saja dalam aksesoris box ini? Tulisannya cenderung simpel ya, style RTA, ada logonya, kemudian ada Republic of Vape, ROV di bagian sana, ada customer care dan Instagramnya stok RDA sekali lagi. Tapi saya nggak boleh kasih lihat karena aturan dari YouTube. Tapi yes, silahkan kalau ada komplain, ada masalah, silahkan ke customer care. Biasakan untuk mencari, melihat, membaca di bagian kemasan, karena di sana ada informasi lengkap. Jangan komplainnya ke kami para reviewer gitu ya, kami tidak tahu apa-apa, kami cuma memperkenalkan barangnya aja. Kalau ada masalah ya komplainnya ke perusahaannya, karena kami juga kadang kita juga tidak dapat apa-apa dari sana. Oke, ada 2 bag seperti itu, ini kosong, saya singkirkan di sana. Ada 1 buah gelas tank cadangan, bagus, ini nilai plus karena ada gelas tank cadangannya, karena terbuat dari gelas, biasanya kalau pecah kita masih punya 1 cadangan. Terus kemudian ada lagi 1 bag yang isinya adalah seal dan o-ring, kemudian ada juga baut deck seperti biasa di sana. Kelihatan ya, itu adalah baut post deck untuk cadangannya, seal dan o-ringnya seperti biasa. Terus kemudian ada 1 lagi, ini adalah drip tip cadangan, drip tip tambahan yang mungkin small bore gitu ya. Ini agak-agak kecil, apa ya, lebih sempit daripada bawaannya, karena bawaannya ini adalah 510 sebenarnya. Ini 510, 810. Ya, ini adalah 510 sepertinya, atau yang besarnya ini 810. Saya coba deh pasang ke sini. Oh, seperti itu. Ini adalah yang versi kecilnya, terus kemudian ini adalah yang white bore-nya. Jadi ini adalah 810 tapi dengan 2 varian drip tip. Satu adalah white bore, satunya adalah small bore. Apakah untuk MTL style? Enggak, menurut saya bukan. Ini tetap untuk DTL style tapi dia cenderung small bore. Untuk RDL mungkin ya. Yang ini adalah untuk full DTL style, lebih luas gitu ya.
Saya taruh situ, sudah o-ring udah, singkirkan aja. Kita mau pakainya yang 810 yang white bore aja, kita pasangkan kembali ke sana. Oke, aksesoris sudah semua dikeluarkan, terus kemudian kita langsung aja lihat ke bagian RTA-nya. RTA-nya karena saya punya adalah polish stainless steel, warnanya keren. Saya suka yang stainless gini karena dia masuk dengan warna mod apapun dia bisa masuk. Oke, saya mau coba bongkar semuanya dulu. Kita keliling dulu ya. Ada logo di bagian sana, logo yang Anda bisa lihat di bagian depan tadi ini adalah logonya Stalk RTA. Kemudian ada cincin o-ring, ini adalah cincin airflow yang ada di bagian sini. Apakah dia ada yang lain ya? Ternyata twin, bisa dibuka dan ditutup ada stoppernya gitu ya, dibuka dan tutup seperti itu. Terus kemudian di bagian bawahnya kita lihat ada 3, 2 dan 1 titik, kemudian ada Stalk RTA dan kemudian di situ adalah nomor serinya. Saya punya 1208 gitu ya. Nanti kita akan bahas yang ini, kita akan buka semuanya, tapi kita mau buka dari atas dulu, bahwa ketika pengisian kita bisa putar sedikit sekitar 1/4 atau setengah lingkaran, terus kemudian dilepas seperti ini ya. Pengisiannya cukup luas, oke, itu seperti itu. Pengisiannya cukup luas karena lubangnya segini gedenya untuk mengisi liquid ke dalam tank gitu ya, dan ini besar sekali. Terus kemudian kita copot dulu yang bagian sini airflow-nya ya, seperti teman-teman bisa lihat di bagian sini dan kemudian di bagian sana twin airflow, jadi ada 2 yang diputar kira-kira sama persis. Kemudian di bagian sini ada locking sistemnya, jadi dia nanggok atau ada stoppernya, jadi diputar lebih lanjut tidak bisa, diputar ke sini berhenti gitu ya. Oke, nangkep seperti itu. Ini dilepas bisa kalau mau cuci-cuci. Kemudian di bagian deck ini saya putar untuk melepaskannya seperti ini, dan kemudian ada bagian tank. Oke, ini saya lepas, hati-hati dengan sealnya. Kenapa tiba-tiba sealnya lepas, kenapa nggak mau nempel aja, harusnya dia stay di tempatnya. Oke, harusnya ada stop di sana. Oke, ini adalah bagian chambernya, chamber dan chimney. Chambernya adalah yang barrel di bagian sini, ini adalah chambernya, kemudian di sana adalah chimney-nya seperti itu. Dan kemudian ini tanknya tadi yang ada cadangannya, sudah disertakan 1 cadangan, nilai plus. Kita lihat langsung ke decknya. Saya masih pakai coil yang saya punya sebelumnya dan ini belum saya ganti supaya lebih mempercepat dan memudahkan. Kita cepat aja bagian bisa dibuat, berarti ini dual coil. Nggak bisa, ini tetap single coil, cuman dia mau dari 2 sisi bisa. Anda mau pasangkan coilnya seperti ini atau kemudian coilnya dari kakinya dari sini ke sana juga bisa, tapi kalau saya lebih senang bahwa perutnya di atas, kakinya di bawah gitu, jadi kakinya yang di bagian bawah situ seperti itu. Terus kemudian kapas masuk dari sini dan di sini ditaruh ke bagian sana, ada holder kapasnya di bagian sini menyabui atau menghold, menjaga kapasnya tidak kemana-mana, dan liquidnya masuk dari bagian sini, kelihatan ya, ini ada ya seperti itu, ada bolongan. Nah, di bagian situ nanti akan kapas, peresapannya dari sini. Kemudian udara masuk dari sini kah? Ya, sepertinya udara masuk dari bagian sini. Terus kemudian oke, teman-teman bisa lihat udara airflow-nya. Saya mau coba zoom deh kalau kelihatan. Oke, lihatkah ini? Jadi kalau udara masuk dari bagian sini, kemudian keluarnya udara dari bagian bawahnya coil yang sebelah sana, itu ada lubang 3. Oke, kelihatan ya. Kalau enggak kelihatan agak susah ini karena lampunya, saya coba dekatkan dulu lampunya. Oke, saya zoom lagi sedikit. Oke, apakah kelihatan bahwa di bagian bawah coil ini, zoom dong, oke, di bagian bawah coil itu di bagian sini akan ada mana, di bagian sini, nah ini akan ada lubang udara, jadi persis di bawah coil sana, di kedua sisi kanan dan kiri, di bagian sinilah gitu ya. Oke, itu kelihatan sekilas, oke ya, kelihatan di bagian situ udara dari bagian sana yang datangnya dari bagian sini. Oke, saya zoom out lagi. Oke, jadi kalau teman-teman tahu letaknya dari mana si airflow, Anda akan lebih gampang untuk meletakkan kawatnya, karena harusnya airflow itu menembak dari sisi samping kawat gitu ya. Jadi pastikan Anda memposisikan kawatnya ada di bagian atasnya airflow, selalu seperti itu. Oke, kemudian kita mau lihat ke bagian bawah. Tadi saya bahas yang ini ada 3 titik, yaitu 3, 2 dan 1. Oke, ini apa? Kita harus buka dari bagian pin konektor 510 ini. Kita copot yang bagian sini yang gold plated ini, dilepas dengan obeng minus. Sayangnya pakai obeng minus, tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Oke, saya coba lepaskan dulu di bagian sana. Ketika ini dicopot si konektor 510 nya, hati-hati bahwa decknya yang decknya yang atas ini apakah lepas?
Nah ya, ini tetap bisa lepas gitu ya, yang ada insulatornya ini. Jadi hati-hati ketika decknya dalam dilepas, pin konektornya dicopot, ada bagian pin yang positif tetap bisa copot gitu ya. Jadi hati-hati terhadap itu. Dan kita lihat bagian bawahnya, ya ini adalah airflow sistemnya. Anda bisa taruh di bagian ini, ada panah ya. Anda lihat di sini ada panahnya. Di bagian sini ada panah, Anda tinggal mau taruh mana. Kalau Anda taruh di posisi satu ini, otomatis lubang yang ada, single lubang ini akan membuka di satu ini. Jadi menempatkan ketika di poin yang sebelah sini, satu titik aja, atau di sini sama aja, karena dia panahnya adalah kanan dan kiri, otomatis yang terbuka dari ini satu titik aja, sementara yang dua ditutup gitu ya. Ketika kita taruh panahnya di bagian yang dua, otomatis yang kidney ini atau yang seperti huruf C ini akan membuka dua, yang satu ditutup, sementara yang tiga otomatis yang panjang ini akan membuka tiga-tiganya gitu ya. Jadi Anda tinggal pastikan mau di mana. Tapi saya lebih suka, karena ini adalah RTA DTL, saya pastikan taruh di bagian yang ketiga ini, karena saya mau terbuka dengan lebar. Oke, kemudian kita pasangkan lagi. Kalau udah Anda tahu pastikan di mana. Kalau bisa yang kecil ini sempit, apakah berarti bisa MTL Om? Bisa, tapi saya rasa tetap plus MTL dan rasanya kurang nyaman gitu ya. Saya udah pernah coba, ternyata tetap kurang nyaman. Dibilang MTL juga kurang banget gitu ya. Secara flavor bukan MTL, tapi kalau dipakai untuk DTL lebih cocok ya. Makanya saya selalu pakai Stalk RTA ini dengan 3 titik yang terbuka ya. Oke, sekali lagi saya kunci di bagian sana, saya taruhnya panah di bagian 3 titik. Nah, ya, jadi di bagian dalam tadi yang terbuka airflow-nya adalah di 3 titik. Oke, seperti itu sebenarnya, simpel saja. Dan kemudian sebelum kita pasang, saya mau kapasin dulu, sekalian, dan kita mau wicking dan priming dulu. Kapasnya saya pakai dari Holy Fiber karena ini DTL style, jadi kita lebih senang pakai yang Holy Fiber. Sementara coilnya saya pengen pakai kali ini masih dengan Verum coil gitu ya. Siapapun yang punya coil silahkan, kalau mau DM saya aja bisa. Saya pakainya masih dari Verum coil, ini dari Semarang. Coil buildernya adalah orang Semarang, jadi saya pakainya Verum coil. Terus kemudian liquidnya saya pakai Distorter Lustro dari Markmade yang 3 mg, karena kita mau pakai DTL style. Apalagi saya pakainya yang lubang 3, otomatis dia akan sangat-sangat detail. Harusnya harapannya seperti itu gitu ya. Tapi ada tapinya, nanti kita akan jelaskan. Saya mau posisinya, saya mau coiling, wicking-nya udah ada di sana. Sebelum saya wicking dan priming, saya mau kasih lihat teman-teman dulu bahwa si kawat ini dia akan dapat di 0,36 ohm gitu ya. Nanti kita akan pakai di sekitar segitu, 0,35 0,36, dan ini saat ini ya dia udah bisa nyala. Kita tinggal wicking saja. Yuk kita mulai proses wickingnya. Ya, wicking sudah beres, kira-kira seperti itu. Semoga cukup rapi. Kalau Anda tidak suka ada terlalu jembul gitu ya, terlalu tinggi di bagian sini, Anda bisa potong miring ke sana supaya kapasnya tidak terlalu tebal di bagian sini. Ingat, kalau di bagian sini penyerapan liquidnya dari lubang juice flow ini dia terlalu tebal, maka akan terjadi dry burn atau dry karena kapasnya terlalu menggumpal di bagian sini, penyerapannya nggak bagus. Jadi pastikan di bagian sini ya cukup aja, cukup fluffy gitu ya. Jadi di bagian sini juga sama, saya biasanya untuk memfluffikan saya potong samping yang masuk hanya separuh saja. Kemudian pastikan penyerapannya bagus, sudah ditetesin silahkan. Terus kemudian seperti itu saya rasa udah beres. Ini kita tinggal pasang kembali part-partnya. Kita pasang aja bagian sana glass tanknya, kemudian tutupnya nanti cincin di bagian situ silahkan dipasang ke sana. Sudah di priming, siap disedot ya. Seperti itu sudah, tinggal diisikan ke sana, boleh isi penuh, why not, tidak ada masalah. Kemudian ditutupkan ke sana. Oke, sudah. Terus kemudian kita lepas dulu, kita mau pasang airflow-nya. Selama saya pakai sebenarnya tidak ada leaking selama kapasnya Anda pasang dengan baik dan benar. Harusnya masalah leaking tidak akan pernah mungkin terjadi. Just in case sampai terjadi leaking, silahkan Anda cek kapas Anda, pengkapasannya gitu ya. Saya mau pasangan seperti itu dengan lubang terbuka 100%. Terus kemudian saya pasangkan ke mod saya. Ini adalah mod custom. Saya pakainya baterai 21700, baterai besar. Akhirnya kita dapatkan di, ya itu udah bisa nyala, di 0,36 ohm. Kelihatan ya, 0,36 ohm di bagian situ, atas sana kalau Anda lihat
Oke, situ. Terus kemudian powernya saya pakai nanti akan di 35 watt. Habis ini kita akan balik ke atas, kita ngobrol sedikit lagi tentang impresi saya setelah pemakaian. Punya sekitar 2 bulan lebih, tapi pemakaian ya 2 mingguan. Dan why I don't really like it actually. Itu ya, kita balik ke atas. Stalk RTA, let's check it out. YouTube dengan segala algoritmanya sangat membenci vape dan industri yang kita cintai ini. Satu-satunya cara untuk melawan hanyalah dengan mensubscribe semua konten tentang vape dan men-share sebanyak-banyaknya ke segala tempat yang teman-teman tahu dan teman-teman bisa. Dan plus satu lagi, mohon jangan pernah berkomentar tentang minta link, minta alamat toko, berapa harganya, dan websitenya di mana tentang apapun yang direview di channel ini. Kenapa? Karena itu berkemungkinan berakibat kepada di-ban-nya channel ini. Yuk, sekarang kita kembali lagi ke reviewnya, guys. So, itu tadi adalah close up-nya, backingnya, dan detailingnya tentang stok RTA dari ROV, Republic of Vape. Semoga di Republic of Vape tidak ada oplos-oplosan bahan bakar gitu ya, tapi ya bukan itu yang kita akan bahas hari ini. Anyway, saya dapat di 0,36 ohm dengan 35 watt, saya pakainya seperti ini hasil uapnya ketika dipakai dengan PGVG 4060 3mg Disruptor Lustro by Markmade. Nah, yuk kita langsung coba aja hasil uapnya. Uap cukup masif, airflow terbuka lebar, rasa juga cukup oke. Dibilang ngangkat manis sih enggak, dia cenderung rasa yang original yang ditampilkan. Ya, bukan RTA yang tipe-tipe RTA ngangkat manis. Ini RTA yang cenderung rasanya lebih original dan rasanya lebih ngeblend, bukan yang layering bisa kelihatan gitu ya. Rasa cenderung jadi bulat gitu ya. Jadi rasanya bisa ngeblend, bercampur jadi satu, dan ya tidak tertebak di sana ada layer-layer apa saja, ada detailing rasa apa saja, ya liquidnya udah outputnya rasa jadi satu aja. Anyway, bukan itu yang membuat saya jadi agak kurang sreg dengan RTA yang satu ini. Walaupun secara rasa jujur aja memang no complain, secara flavor saya nggak komplain apa-apa, rasa oke banget, ada tank tambahan itu nilai pro yang bagus juga gitu ya, ada drip tip dua macam, wide bore dan small bore atau tight bore. Dua-duanya adalah 810, itu nilai plus juga, kemasannya bagus, kaleng, itu oke sekali. Yang membuat saya agak cenderung kurang sreg selama ini, kenapa saya menunda-nunda nggak segera review stok RTA pada saat dia keluar atau pada saat saya dapatkan pertama kali, adalah karena dia digoreng terlalu masif. Jujur aja, saya bukan tipe apapun sebutan Anda gitu ya, terserah reviewer, introducer atau apapun itu, yang suka dengan barang-barang yang terlalu mainstream. Itu yang pertama. Yang kedua, oke, memang rasanya enak. Oke, saya setuju dengan rasanya yang flavornya cenderung masih oke banget, masih bisa dinikmatin banget, dan blendingannya oke sekali. Tapi kemudian digoreng terlalu masif, akhirnya ekspektasi saya jadi terlalu berlebih. Mungkin salahnya saya di situ, bahwa dengan over expectation tadi, ekspektasi yang terlalu berlebihan, saya merasa bahwa RTA ini pasti enak sekali. Ternyata ya enak, cuman bukan yang enak sekali sampai jadi kayak dewa yang kemudian di apa ya, platform sebelah di sosial media yang video-video pendek itu ya isinya, itu kemudian dirasakan bahwa tidak ada RTA yang seenak ini adalah RTA terbaik sepanjang masa, sepanjang sejarah, hanya style RTA yang terdebes. Jadi kayak lebay banget gitu ya, terlalu berlebihan. Saya tidak bisa menampik sekali lagi bahwa style RTA enak, layak dinikmatin. Kalau saya pun akhirnya beli ini sendiri pun dari dana pribadi, nggak keberatan, tidak ada masalah. Ini bukan datang dari Republic of Vape, bahkan tidak tahu siapa saya, mungkin tidak kenal saya. Ini saya beli dengan apa ya, uang sendiri gitu ya. Jadi memang beli. Tapi jujur karena over digoreng, makanya saya jadi kurang klik aja menurut saya akhirnya, karena terlalu digoreng, terlalu masif banget, terlalu digoreng dengan sangat-sangat berlebihan sekali menurut saya pribadi, akhirnya membuat over ekspektasi yang saya taruh pada stok RTA ini
ya enak, tapi nggak segitu tinggi seperti pujian-pujian mereka yang seperti menembus langit banget gitu ya. So overall Stalk RTA oke, layak dimiliki, yes, masih bisa layak dimiliki. Buat yang pecinta manis enggak, dia cenderung ke arah yang penyuka rasa-rasa original, bahkan cenderung agak sedikit less sweet gitu ya. Kalau Anda bosen sama RTA atau miser yang selama ini dirasa sudah liquidnya manis, RTA-nya oversweet gitu kan, pengen yang RTA agak-agak sedikit tidak terlalu manis, Stalk RTA boleh jadi pilihan. Tapi kalau Anda masih suka manis, jangan pilih yang ini. Dan jujur aja jangan terlalu over ekspektasi ketika ambil Stalk RTA. Walaupun dia enak, saya tetap akui bahwa dia enak gitu ya. Rasa enak kalau di range 0 sampai 10 berapa, saya akan tetap bilang 8,5, itu masih bisa dapat. Kalau itu boleh dinilai gitu ya. Tapi kemudian over pujian itu yang membuat saya jadi ini terlalu digoreng, terlalu berlebihan, hanya gitu aja sih. But ya, still ini enak, cuman just like that gitu ya. Jadi sudah saya sebutkan semua kelebihan dan kekurangannya. Ya ini penilaian pribadi. Overall, Stalk RTA saya sendiri pun akhirnya punya dengan pembelian pribadi. It's okay, dan ini mungkin juga tidak akan saya jual lagi. Apakah saya akan pakai daily? Mungkin tidak untuk daily, tapi ya tetap akan saya jadikan salah satu koleksi saya untuk detail style, terutama dengan single coil. So gitu dulu aja, saya Boy dari Vapor Stock. Keep on vaping and stop smoking, maju terus vapes Indonesia.